Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 12 Agustus 2025, bersama saya Romo Yonas Bastian. Sobat Mendoan yang terkasih, selamat pagi. Tidak ada hal kecil di mata Tuhan, karena semua sama di hadapan Tuhan. Bahkan dalam Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai dengan 5, ayat 10, ayat 12 sampai dengan 14, kita diajak menyadari bahwa yang kecil itu justru yang masuk kerajaan surga. Bagaimana hal itu dapat kita pahami? Mari kita bermenung sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, Yesus mengajarkan kita untuk menjadi seperti anak kecil agar bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Anak kecil itu polos, rendah hati, dan mudah percaya pada orang tuanya. Seperti itulah kita seharusnya percaya dan berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat, tapi yang hatinya tulus dan mau berubah. Ia sangat peduli pada orang yang tersesat dan berbuat salah. Seperti gembala yang mencari satu domba yang hilang, Tuhan juga selalu mencari kita saat kita menjauh darinya. Mari kita belajar rendah hati dan tidak pernah meremehkan siapapun, karena semua orang berharga di mata Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu, agar kami memiliki hati yang rendah, seperti anak kecil, dan setia mengikuti jalan-Mu. Terangilah kami, agar selalu hidup dalam kasih, persaudaraan, dan kebenaran. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, perjalanan hidup kita hari ini senantiasa dalam lindungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam Mendoan.